Untuk mengetahui prospek komoditas, kita telah bergabung bersama Saidina Muhammad, Senior Eksekutif Manager Rifan Finance Indo berjangka ke Yogyakarta. Ya, Mas Saidina, dengan perkembangan harga, seperti apa potensi tren penguatan emas? Untuk saat ini, tren penguatan emas masih ada kecenderungan naik. Akan tetapi, kecenderungan naiknya ini hanya terbatas. Ya, karena pekan ini pergerakan emas masih menguat dikarenakan adanya kondisi geopolitik Rusia versus Ukraina yang semakin memanas. Tetapi dalam hal tersebut perlu diwaspadai juga karena emas setiap saat akan mengalami penurunan. Karena kondisi saat ini emas sudah memasuki area resistance support. Artinya sudah terlalu tinggi harga emas untuk saat ini di level 1.900 per troy ounce. Ya. Nah, apalagi nanti di bulan Maret The Fed akan mencoba untuk menaikkan suku bunga yang secara historikal biasanya kenaikan suku bunga itu akan mengepus emas untuk mengalami penurunan. Iya, Mas Saidina, kapan waktu yang tepat ambil untung atau taking profit komoditas emas? Untuk kapannya, untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek karena ada emas masih ada penguatan, jadi untuk posisi beli ya, yaitu buy, itu bisa diharapkan jangan terlalu ambil peluang profitnya terlalu tinggi. Karena seperti yang tadi disampaikan di awal, hati-hati karena ada penurunannya. Karena kenaikan ini itu kemungkinan hanya terbatas ya, dikarenakan seperti yang tadi disampaikan di depan, adanya geopolitik ya. Nah, saya lebih merekomendasikan untuk tradingnya itu atau transaksinya itu di long trade, yaitu actionnya di open posisi sell saja. Dengan target profitnya bisa sangat besar, karena pada data-data dari Amerika juga menunjukkan bahwa data Amerika itu hawkish untuk di emas, di mana akan adanya kenaikan suku bunga yang akan dijalankan sekitar pertengahan bulan Maret nanti. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan alternatif perak? Seperti apa prospeknya ke depan? Untuk perak, untuk 1 minggu ke depan, dari saya pribadi itu sideways, tapi cenderung ke atas. Ya, karena secara teknikal, perak itu masih cenderung naik. Tidak jauh beda dengan komoditas emas pada umumnya, karena beberapa investor masih fokus pada situasi geopolitik Rusia versus Ukraina. Jadi untuk emas tetap ada potensial naik, tapi terbatas kenaikan. Ya, apakah penguatan CPO masih akan berlanjut pada pekan ini di tengah keterbatasan stok yang ada? Betul sekali. CPO masih akan mengalami penguatan dikarenakan keterbatasan stok ya. Sedangkan permintaan di pasar ya itu cukup besar. Ini yang membuat harga CPO pada pekan ini akan naik ya, karena di berbagai belahan dunia CPO itu masih sangat dibutuhkan juga dan bisa mendongkrak kenaikan CPO, karena dengan adanya geopolitik yang sekarang ini dialami, rata-rata semua komoditas itu kena tamparannya gitu, kenaikannya sangat signifikan. Ya, dari semua komoditas, apa yang paling Anda rekomendasikan untuk jangka panjang? Saya lebih cenderungnya ke emas. Yang pertama, kenapa? Emas itu stabil. Ya, kita bisa melihat tren emas per harinya. Untuk jangka panjang, saya memang merekomendasikan di posisi emas karena apa? Untuk saat ini harga emas ada di level 1.900 per troy ounce, di mana harga 1.900 itu hanya berjarak kisaran 175 poin dari harga tertinggi pada bulan Agustus tahun 2020 di saat pandemi corona pertama kali melejit ya. Makanya pada saat itu kondisi emas sangat tinggi sekali sehingga menyentuh level psikologisnya di 2075. Oke, ya. baik. Yang kedua, ya. Oke, silakan. Yang kedua Amerika, ya. Silakan, Mas Saidina. Oke. Lalu yang kedua, Amerika tetap akan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lalu, sejak awal COVID pertama kali. Nah, hal ini memungkinkan akan membuat kondisi emas mengalami penekanan harga.
Sehingga untuk kedepannya saya sangat merekomendasikan untuk para investor ya untuk transaksi di emasnya itu hanya simpan posisi sell. Jadi kalau untuk posisi buy-nya profitnya, taking profitnya hanya terbatas saja ya, tapi lebih rekomendasikannya simpan posisi sell saja. Baik, terima kasih informasi dan juga analisanya Mas Saidina Muhammad. Selamat Sama-sama. beraktivitas.